pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Lause Diana. Wah, sepertinya Lause Diana sudah lama ya tidak bertemu dengan adik-adik yang di kelas tengah dan besar. Lause Diana mau lihat apakah adik-adik yang di rumah sudah siap untuk bersekolah minggu? Are you ready? Yes! Nah, adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kita mau katakan, Bapa, aku datang padamu. Dan mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami masih diberikan tubuh yang sehat dan kuat. Kami masih bisa datang untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa. Tuhan sudah juga memberikan tubuh yang sehat, kesehatan yang baik buat Papa Mama bisa bekerja dan beraktivitas dengan baik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu buat kami. Dan pagi hari ini, pimpinlah kami di dalam ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah Lause yang akan bercerita hari ini. Tuhan,
Tuhan pimpin kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kasih Yesus begitu besar buat kita. Yuk kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus manis dan indah. Dengan memakai gerakan ya. Siap? Yuk dengan semangat. Love of Jesus. Nah, adik-adik siap-siap ya, seperti biasanya. Kalau musiknya berhenti, kita mesti berhenti. Terus kemudian lanjut lagi. Are you ready? Okay? Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh. Wonderful love, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Once again, of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Sekali lagi dengan tempo yang lebih cepat. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, 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 wonderful love. Adik-adik, hari ini kita mempunyai 2 teman baru. Mau tahu? Yuk kita berkenalan dulu sama mereka ya. Halo Ayo teman-teman. perkenalkan diri dulu kepada adik-adik yang di rumah. Halo teman-teman, nama saya Yoyo. Teman-teman. Ayo satu lagi sama Yoyo. Halo teman-teman, nama saya Lola. Nah, hari ini kita mau bermain suatu permainan bersama dengan Yoyo dan Lola. Nah, kira-kira kita mau bermain seperti apa? Kalian harus menebak sesuatu barang yang kalian pegang atau kalian sentuh. Bisa? Boleh kita mau Ya, ada main. syaratnya loh. Apa syaratnya lo? Mata kalian harus ditutup, gak boleh lihat. Bisa? Ya lo Langsung pakai penutup matanya dulu ya. Oke lo Untuk Oke. Yoyo harus ditutup matanya, gak boleh lihat ya. Ya, gak boleh dilihat. Lo kok jadi gelap lo Lola, matanya juga harus ditutup. Oke, udah gak bisa lihat ya. Iya lo Lihat sekarang menebak sesuatu. Langsung ambil. Coba Yoyo Apa tebak. ini ya? Apakah barang ini? Kayak oh iya saya tahu lo ini kotak. Ya, pinter.
otak ya. saya Sekarang benar. coba Hore. dengan Lola. Coba Lola pegang. Apakah ini? Ya, pinter. Wah, pinter-pinter ya. Bisa jawab ini adalah buku. Coba ini ya, langsung kasih tes lagi. Tesnya apakah dia bisa? Apa ini dulu? Oh, ini sampah, kertas sampah. Nanti ya, langsung kasih jawabannya ya. Salah ya, Lause. Apakah ini? Nanti kita coba apakah Lola bisa. Coba tebak apakah ini? Apa ya ini? Kok bulu-bulu? Ini kemoceng ya? Benar, Lause. Boleh dibuka ininya ya, matanya. Ayo, udah boleh dibuka. Nah, apa Wah, ini? rupanya masih Ini terang ya. adalah Apa itu, Lause? ini adalah recorder seruling ya. Seluring. Ini ternyata adalah Oh, bola. lah. Adik-adik, lewat permainan hari ini kita belajar mendengar kisah tentang seorang buta yang tidak dapat melihat, tapi dia harus mengenali sesuatu yang penting dengan cara menyentuhnya. Adik-adik siap untuk mendengarkan cerita Lause? Oke, Lause. Tapi sebelumnya, yuk kita nyanyikan lagu Esau dan Yakub. Ayo teman-teman nyanyi. Akulah si anak sulung, namaku Esau, suka berburu. Ku terima dari Yakub sop kacang merah. Ku berikan hak sulung pada adikku. Akulah si anak bungsu, namaku Yakub, suka di rumah. Ku berikan pada Esau sop kacang merah. Ku terima hak sulung dari kakakku. Minggu lalu kita belajar bahwa Abraham percaya dan taat kepada Allah. Bahkan ketika Allah memerintahkannya untuk melakukan hal yang sulit. Hal apakah itu? Iya, Abraham harus mengorbankan anak laki-lakinya Ishak. Abraham menidurkan Ishak di mezbah pengorbanan. Tetapi ketika Abraham hendak menyembelih anaknya, apakah yang terjadi adik-adik? Allah meminta Abraham untuk berhenti dan menyediakan seekor domba untuk dikorbankan. Ketika Ishak bertambah dewasa, Abraham ingin menikahkan dia dengan seseorang yang mengasihi Allah. Karena orang-orang yang tinggal di sekitar mereka di Kanaan menyembah berhala. Abraham mengutus seorang hambanya untuk pergi ke kampung halamannya mencarikan dia seorang istri bagi Ishak. Di akhir perjalanannya, hamba itu tiba di sebuah sumur di mana para perempuan datang untuk mengambil air. Dia berdoa meminta Allah untuk menuntunnya kepada calon istri bagi Ishak. Melalui jawaban perempuan tersebut saat dimintai air minum oleh si hamba ini, perempuan itu akan menjawab, "Ya, engkau boleh minum dan saya akan memberi minum untuk untamu juga." Lalu hamba itu melihat Ribka datang untuk mengambil air di sumur dan ia meminta minum kepadanya. Adik-adik, menurut kalian apa jawaban Ribka? "Ya, engkau boleh minum tuanku."
unta-untamu akan saya beri minum juga. Tepat sekali adik-adik. Dialah perempuan yang dipilih oleh Allah bagi Ishak. Hamba itu pun berbicara dengan saudara laki-laki Ribka dan ibunya. Dan mereka menyadari bahwa itu adalah kehendak Allah. Maka Ribka pergi ke Kanaan dan menikah dengan Ishak. Beberapa saat setelah mereka menikah, Ishak mulai berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Allah menunggu selama 20 tahun untuk menjawab doa Ishak. Tapi kemudian Allah tidak hanya memberi mereka seorang anak, melainkan 2 kembar laki-laki yang mereka namai Esau dan Yakub. Nah, adik-adik, sebelum kelahiran mereka, Allah berkata kepada Ribka bahwa anak keduanya Yakub akan berkuasa atas anak pertama Esau. Pada zaman itu, anak sulung laki-laki akan menjadi pemimpin dalam keluarga. Jika ayah mereka pergi atau meninggal, si sulung akan menerima warisan 2 kali lebih banyak daripada anak laki-laki yang lain. Jadi adik-adik, jika seorang anak yang lebih muda mendapatkan 10 ekor domba, berapa banyak domba yang akan dimiliki oleh si anak sulung? Berapa? Ya, 20 ekor. Hak istimewa ini adalah bagian dari hak kesulungan. Tetapi Allah memilih Yakub, si anak bungsu, untuk mendapatkan hak kesulungan dan berkat kesulungan. Nah, berkat dari sang ayah dapat mencakup hal-hal seperti menjadi kaya dan menjadi pemimpin bagi orang lain. Tapi dalam keluarga Ishak, berkat itu juga mencakup janji-janji yang telah Allah berikan kepada Abraham. Jadi, ketika Allah memilih Yakub untuk menerima berkat dari Ishak, Allah memilih dia untuk menjadi bagian dari keluarganya sendiri untuk menerima janji yang akan memperoleh banyak keturunan dari suatu daerah yang ditinggali dan menjadi berkat untuk semua orang di dunia ini. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah melihat saudara kembar? Apakah saudara kembar selalu terlihat sama? Tentu tidak ya. Memang ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Nah, adik-adik bisa lihat Yakub dan Esau terlihat berbeda dan kesukaannya juga berbeda. Yakub adalah orang yang tenang dan senang berada di sekitar kemah. Sedangkan Esau bertubuh besar, kuat, dan memiliki rambut pada kulitnya. Dia suka berada di luar rumah dan berburu. Ketika ia dewasa, ia tidak taat pada Allah dan tidak memedulikan janji Allah kepadanya. Suatu hari, ketika Yakub sedang memasak, Esau pulang setelah sepanjang hari berburu. Dan dia berkata, Saya lapar. Berikan sedikit makananmu yang merah-merah itu. Saya akan berikan kepadamu jika kamu menjual kepadaku hak kesulunganmu. Lalu Esau menjual hak kesulungannya untuk semangkok makanan yang merah-merah itu. Adik-adik, apakah hak kesulungan layak ditukarkan dengan semangkok makanan? Tidak. Yakub menukar semangkok makanan yang hanya mengenyangkan Esau sesaat dengan hak kesulungan Esau yang akan bertahan sepanjang hidup mereka dan berdampak pada keturunan mereka selamanya. Bertahun-tahun berlalu, Ishak bertambah tua dan menjadi buta. Ia berpikir bahwa ia akan segera mati.
Suatu hari, Ishak meminta Esau untuk berburu hewan buas dengan busur dan panahnya. Kemudian memasak makanan untuknya. Ishak berjanji bahwa setelah makan ia akan memberkati Esau. Adik-adik, mengapa keinginan Ishak untuk memberkati Esau merupakan perbuatan dosa? Karena Allah telah memilih Yakub untuk menerima berkat tersebut. Adik-adik, lihat. Ribka mendengar perkataan Ishak kepada Esau. Ia ingin Yakub saja yang diberkati. Sehingga ia berkata kepada Yakub agar membawa kepadanya 2 ekor kambing milik mereka untuk dimasaknya, sehingga ia dapat memberikannya kepada ayahnya dan berpura-pura menjadi Esau. Yakub berkata, Tidak mungkin. Walaupun ayah tidak dapat melihat, ia dapat merasakan halusnya kulit saya. Ayah akan tahu bahwa saya bukanlah Esau, karena kulitnya kasar dan berburu. Kemudian ayah akan mengutuk saya dan bukannya memberi berkat. Adik-adik, apakah Yakub tidak setuju pada rencana ibunya? Karena hal itu salah atau karena ia takut ketahuan? Iya, Yakub takut ketahuan. Tetapi Ribka telah mengatur semuanya. Ia menutupi tangan dan lengan Yakub dengan kulit kambing dan mengenakannya kepadanya pakaian Esau. Ketika Yakub membawakan makanan untuk ayahnya, Ishak berkata, Mendekatlah nak, sehingga saya dapat menyentuhmu untuk memastikan bahwa kamu benar-benar Esau. Adik-adik, ketika Ishak menyentuh tangan Yakub, apa yang ia rasakan? Oh, tangan yang berbulu. Kemudian Ishak bertanya, Apakah kamu benar-benar anakku Esau? Yakub berbohong dan berkata, Ya ayah. Lalu ayahnya memberkati dia. Allah telah berjanji untuk memberkati Yakub. Tapi apakah diperbolehkan bagi Ribka dan Yakub untuk berbohong demi mendapatkannya? Tidak boleh. Apakah Allah membutuhkan bantuan mereka atau Allah dapat melaksanakan janjinya tanpa rencana dan kebohongan mereka? Tentu Allah dapat melakukannya. Nah, dosa mendasar mereka adalah bahwa mereka tidak mempercayai Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya. Tepat setelah Yakub keluar, Esau datang dengan membawa masakan yang telah dipersiapkannya untuk ayahnya. Ishak seketika menyadari apa yang telah diperbuat oleh Yakub. Esau memohon kepadanya untuk mendapatkan berkat itu. Tetapi sudah terlambat. Ishak hanya dapat memberkati sekali saja. Lalu Esau sangat marah sehingga ia berkata, Setelah kematian ayah, saya akan membunuh Yakub. Maka Yakub harus meninggalkan Kanaan, tanah yang telah Allah janjikan untuk diberikan kepadanya. Ia tinggal di daerah lain selama 20 tahun. Adik-adik, apakah kalian pernah mengucapkan sesuatu dan berharap kalian dapat menariknya kembali seperti yang dilakukan oleh Ishak? Atau mungkin kalian pernah mengatakan sesuatu
yang tidak disukai orang lain. Dan orang itu berkata, jangan bicara seperti itu. Nah, setelah kalian mengatakan sesuatu, kalian benar-benar tidak dapat menariknya kembali kata-kata tersebut, bukan? Nah, jadi ketika kalian berbohong atau mengatakan hal yang jahat, kata-kata itu akan menyakiti hati orang lain dan kalian tidak akan dapat menariknya kembali. Sebab itu, Alkitab berkata agar kita berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Nah, jadi inilah akhir dari pelajaran kita hari ini. Tapi bukan akhir cerita hari ini. Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub, mereka melakukan banyak hal berdosa yang menyakiti satu sama lain. Karena mereka tidak mempercayai dan mentaati Allah. Tapi Allah tetap setia pada keluarga yang berdosa ini. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar lagi tentang bagaimana Allah mengubah Yakub, mengampuni Yakub dan memakai dia untuk menggenapi janji-janjinya. Adik-adik, apakah keluarga kita sempurna? Tentu tidak. Kita berdosa dan menyakiti satu sama lain juga. Tapi Allah terus memegang kendali. Allah terus mengerjakan rencananya dalam keluarga kita. Walaupun kita berdosa, Allah menginginkan kita agar kita meminta pengampunan ketika kita berdosa kepadanya dan kepada orang lain. Yuk, kita berdoa ya kepada Tuhan. Sama-sama berdoa, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami juga adalah orang yang berdosa. Sama seperti keluarga Ishak, kami kadang sering menyakiti satu sama lain. Kami menyakiti hati papa mama, kami juga menyakiti hati adik, kakak. Tuhan, ampuni kami kalau kata-kata kami tidak berkenan. Tuhan, ampuni kami. Pakailah keluarga kami terus ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Tuhan, pakai keluarga kami. Kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau terus memegang kendali pada keluarga kami ini. Kami mau menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lause akan memberikan ayat hafalan hari ini dari Efesus 1 ayat 4. Kita baca ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yuk, sekarang kita belajar menghafal ya. Lause akan hilangkan beberapa kata. Adik-adik perhatikan dan berusaha ingat ya. Sebab di dalam Allah telah memilih sebelum dijadikan, supaya kita dan tak di hadapannya. Sekarang kita hilangkan lebih banyak lagi. Sebab Allah telah sebelum, supaya kita dan di hadapannya. Sekarang yang terakhir lebih banyak lagi. Siap-siap ya. Sebab Allah sebelum, supaya
adik-adik kita sudah selesai bersekolah minggu. Terima kasih pada Yoyo, Lola yang sudah menemani Lause hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 1 ayat 4 sampai 10. Pada mulanya ada firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia karena pada akhirnya tidak ada sesuatu pun yang salah jadi dari segala yang belum dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah dalam manusia. Karena itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak mau percaya. Datanglah seorang yang berkebenaran namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang para itu, supaya oleh dia semua orang jadi percaya. Dia bukan pernah hidup, tetapi dia harus memberikan kesaksian dalam hubungan terakhir. Orang yang sesungguhnya yang mencari setiap orang sedang dalam kedalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Shalom, nama saya Hilary. Saya akan membacakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terima kasih. Halo, saya Rebecca. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih. Ya James 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Terima kasih. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.